Jumpa lagi dengan saya Amelia Rahmi. Kali ini kita ngobrol dikit ya tentang perintah berbakti kepada orang tua. Dulu pernah ada riwayat yang dibawakan oleh At-Tabrani dengan sanad yang hasan ya dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Dan jagalah kehormatan istri orang lain, niscaya istri kalian terjaga kehormatannya. Sebab demikianlah sikap berbakti orang tua akan memberikan dampak yang besar kepada sikap berbakti anak. Karena itu, apabila kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, maka kita dituntut baik kita yang masih bujang ataupun yang sudah menikah untuk berbakti kepada orang tua kita, ya saat inilah harus dimulai. Menurut seorang dokter ya, namanya itu Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid, mengatakan apabila ada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya di usia kanak-kanaknya, padahal pada tahap ini anak-anak masih dikuasai oleh kedua orang tuanya kan, dan si anak pun masih dalam keadaan fitrah, maka jalan terbaik untuk membenahi perilakunya secara sempurna adalah kita terlebih dahulu membenahi perilaku kita dan meninggalkan segala keterkaitan dengan dunia, dan kemudian menggantikannya dengan sikap berbakti ya, kemudian taat dan menjauhkan diri dari sikap durhaka dalam bentuk apapun. Nah, dengan demikian sikap dan perilaku orang tua akan menurun kepada anak, baik dirasakan maupun tidak. Ini adalah sunnah ilahiyah sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah SAW. Berbuatlah sesukamu, karena sebagaimana engkau berperilaku, demikian juga engkau diperlakukan. Ini adalah pengingat untuk kita ya sobat. Diriwayatkan juga oleh Abdul Razak dalam musannafnya, apabila seseorang mau melihat sekitarnya, tentu dia akan melihat bukti dari penjelasan ini. Dan dia akan melihat bahwa seorang bapak yang dulunya durhaka kepada orang tuanya akan memiliki anak yang juga durhaka. Ini merupakan kaidah asasi. Nah, oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa kita harus memperbaiki perilaku kita kepada kedua orang tua kita terlebih dahulu ya, sebelum kita memperbaiki perilaku anak-anak kita nantinya. Nah, kemudian terkait dengan pahala di akhirat ya. Pahala di akhirat yang pertama adalah menghapus dosa di dunia. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya ada seseorang yang menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Apakah ada tobat untukku?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah engkau masih memiliki ibu?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Apakah engkau masih memiliki bibi?" Dia menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda, "Berbaktilah kepadanya." Pahala di akhirat yang kedua, masuk surga. Diriwayatkan oleh Nasai dan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Aku masuk surga dan aku dengar di sana bacaan Al-Quran. Aku tanyakan, bacaan siapa ini?" Dijawab Harisah bin Nu'man. Rasulullah SAW bersabda, "Demikianlah berbakti kepada orang tua. Dia Harisah adalah orang yang berbakti kepada ibunya." Nah sobat, marilah kita mulai dari sekarang memperlakukan kedua orang tua kita dengan perilaku yang paling mulia,
Lalu pertanyaannya, bagaimana seandainya orang tua kita sudah meninggal? Ya, meskipun sudah meninggal, ada sabda Nabi yang mengatakan bahwa 3 pahala yang masih bisa mengalir kepada orang yang bersangkutan, ya, di antaranya adalah anak soleh yang mendoakan orang tua. Nah, oleh sebab itu kita doakan orang tua kita setiap selesai sholat fardu maupun setiap selesai sholat sunnah semaksimal mungkin. Lalu cara lain adalah dengan kita bersedekah, apapun bentuknya, sedekah tenaga kita gunakan untuk jalan Allah atau untuk menolong sesama, atau juga bisa dalam bentuk sedekah pikiran. Jadi berpikir bagaimana cara mengembangkan masyarakat kita agar lebih baik, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena mengajarkan dengan terlebih dahulu kita memikirkan segala sesuatu untuk masyarakat kita adalah salah satu sedekah kita. Dan tentu saja sedekah dalam bentuk harta, berapapun rupiahnya. Nah, demikianlah sobat, semoga ini dapat menjadi pengingat kita untuk saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Salam.